pagi hari ini? Baik ya, sudah sarapan semua kan? Ya, di sini kita langsung sarapan aja. Jadi sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Mas Hafiz dipimpin. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai pembelajaran, apakah teman-teman sekalian yang tidak berangkat ada yang hari ini? Pasti. Terus Maulana. Kenapa ya? Maulana sakit. Oh, gak ada tangan ya? Ya, apa? Sebelum pembelajaran, mungkin kita terbiasa untuk ice breaking, ya kan? Biasanya itu ada ice breakingnya, jadi silakan berdiri kita ice breaking sebentar. Oke. Ice breakingnya kita tepuk tangan. Tepuk. Nah, tepuk 1 biasa, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Paham? Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 kali. Ini kita akan membahas tentang materi munafik dan keras hati, tak akan pernah maju. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang indahnya kehidupan bermakna. Sekarang kita membahas tentang munafik dan keras hati, tak akan pernah maju. Jadi tujuan pembelajaran kali ini nanti diharapkan anak-anak bisa menjelaskan pengertian tentang munafik dan keras hati dengan baik dan benar. Kemudian bisa menyebutkan ciri-ciri sifat munafik dan keras hati dengan baik dan benar, serta dapat menjelaskan cara menghindari sifat munafik dan keras hati dengan baik dan benar. Anak-anakku sekalian, apakah di sini sudah mengenal tentang sikap munafik dan keras hati? Ada yang tahu? Betul sekali, berbohong. Selain itu, keras hati menjadi ya betul sekali. Jadi keras hati ini sikap bukan penyakit ya. Munafik ini adalah sikap tidak jujur, yaitu ucapan dan perbuatannya tidak sama. Orang munafik berpura-pura baik tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Sifat munafik membuat orang tidak dipercaya, dijauhi teman dan sulit maju karena hidupnya penuh kepura-puraan. Jadi anak-anak sekalian, bahwasannya sikap munafik ini jangan dibawa ke dalam hati. Kita harus berperilaku jujur. Jangan menjadi pembohong, baik itu untuk dirinya sendiri ataupun berbohong pada orang lain. Karena munafik ini perkataan atau ucapannya itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Contoh, ketika kita menyuruh orang untuk sholat, untuk puasa, tapi kita malah tidak melakukannya. Bahasanya itu jargoni. Jargoni itu apa? Ngajari tapi tidak dilakoni. Jangan menjadi orang-orang yang munafik seperti ini. Kemudian yang kedua, keras hati. Keras hati ini adalah sikap tidak mau mendengar nasihat, tidak mau berubah dan merasa selalu benar. Orang yang keras hati sulit diajak bicara dan tidak peduli meski jelas salah. Jadi kalau keras hati, seperti yang dikatakan Mas Akmal tadi, hatinya itu keras dan tidak mau menerima nasihat. Makanya orang-orang yang memiliki sifat keras hati itu tidak akan pernah maju, karena dia tidak mau berubah dan tidak mau menerima nasihat orang lain. Kemudian ciri-cirinya bisa dibaca Mbak Anggun. Apa saja ciri-ciri dari munafik? Munafik berkata tidak sesuai perbuatan, bohong, janji tidak ditepati, menunjukkan kebaikan palsu,
bersikap baik pada saat butuh. Ya, sekali kalau keras hati, misalkan silakan dibaca. Tidak mau menerima nasihat, sulit menangani kesalahan, DLL. Ya, jadi banyak sekali ciri-cirinya. Nanti kalian bisa dibaca, pahami bagaimana orang-orang ini memiliki sifat munafik dan keras hati. Terus bagaimana kita cara menghindari dari sifat munafik dan keras hati? Biasakan kejujuran dalam perkataan, tepati janji dan amanah, hindari kebiasaan dan ikhlas. Jadi sebisa mungkin kita harus bersikap jujur walaupun itu pahit. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang baik walaupun itu pahit. Jadi kita harus berperilaku baik ataupun jujur. Dan kalau merasa hati, buka diri terhadap nasihat dan kritik, biasakan mengikuti kesalahan, belajar melihat dari sudut pandang orang lain dan jangan takut berubah. Ini cara-cara menghindari dari sifat munafik dan keras hati. Oke, Bapak di sini meminta untuk kalian pahami dan merefleksikan apa itu munafik, apa itu keras hati, bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana kita cara menghindarinya. Silakan kalian buat 4 kelompok. 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Silakan berdiskusi. Ini 3, 4. Ini kelompok. Terus ini 3, 2, 3, 4. Wanita ikut situ, Mbak. Ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4 orang. Silakan. Kalian pahami dan amati, nanti Bapak akan menjelaskan materi singkat tentang renungan. Jadi kalian, saya minta kalian pejamkan mata. Pejamkan mata dan jangan berisik. Pejamkan mata dan jangan berisik. Pejamkan mata. 1, 2, 3. Gila Bapak. Anak-anakku, seringkali kita terlihat baik di depan orang lain. Kita ingin dipuji, ingin dihormati dan ingin dianggap hebat. Tetapi bagaimana kalau kita tampilan hanyalah kepura-puraan? Munafik adalah ketika ucapan dan perbuatan kita berbeda. Di depan orang terlihat baik, ramah dan taat. Tapi ketika tidak ada siapapun, kita melakukan hal yang sebaliknya. Orang yang munafik tidak akan pernah benar-benar tenang karena ia sibuk membangun topeng, bukan membangun diri. Keras hati membuat kita berhenti belajar karena menutup pintu untuk kebaikan, untuk perbaikan, bahkan untuk kebahagiaan diri sendiri. Karena bagaimana mungkin kita bisa tumbuh kalau kita menolak kejujuran dan menolak perubahan. Hari ini mari kita belajar untuk berani jujur pada diri sendiri. Kalau salah kita akui, kalau kurang kita perbaiki, kalau ada nasihat kita dengarkan. Tapi yang berani berubah itu ketika salah. Semoga kita lembut, mudah menerima kebenaran, dan jauh dari sifat munafik yang hanya merugikan diri sendiri. Mari kita menjadi pribadi yang jujur, rendah hati, dan siap untuk terus maju. Ya. Anak-anakku sekalian, silakan kalian buka mata kalian dan bayangkan bagaimana sikap munafik dan keras hati ini bisa kalian pahami. Oke, untuk itu silakan kalian didiskusikan dan tulis pengalaman apa yang kalian tadi dapat dari refleksi. Bapak kasih waktu 10 menit, silakan untuk ditulis dan bagaimana kalian nanti akan mempresentasikan perwakilan.
silakan ya ditulis. Oke, untuk waktunya sudah selesai. Bapak minta dari perwakilan untuk kelompok berapa yang ingin maju? Boleh, kelompok 2 dari Mbak Anik silakan untuk maju. Kelompok 2. Ya. Kerasati, bibir tinggi yang menghalangi kebaikan. Kelompok kami memahami bahwa kerasati adalah ketika seseorang menutup diri dari nasihat, sulit mengakui kesalahan, selalu merasa benar, tidak mau berubah, dan mudah tersinggung saat diberi kritik. Sifat ini membuat seseorang tidak berkembang karena dirinya sendiri yang menolak ilmu dan perubahan yang seharusnya membawa kebaikan. Perasaan siswa, dengan adanya renungan ini, hati saya terasa disentuh. Seperti diberi cermin baru untuk melihat diri sendiri. Saya merasa pintu hati yang selama ini tertutup rapat perlahan mulai terbuka. Tepuk tangan untuk Dan saya ingin belajar menjadi pribadi yang lebih lembut dan mau menerima ada lagi yang mau maju ingin mengungkapkan perasaannya, nggak apa-apa. Kelompok Bangun, jawab tadi dia mewah. Ya. Ini loh Pak. Gimana perasaan Anda ketika mengikuti refleksi renungan? Renungan ini membuat saya merasa lebih tenang dan lebih dekat pada surga. Makanya kau nangis. Ada rasa seperti disentuh dari dalam. Mengingatkan bahwa saya tidak boleh terus mempertahankan ego. Saya ingin berubah, meski perlahan tetapi pasti. Jadi untuk pembelajaran kali ini sebenarnya sangat penting sekali kita memahami tentang materi munafik dan berasati. Bagaimana kita nanti di kehidupan nyata tidak memiliki sifat munafik dan berasati, tapi kita memiliki sifat-sifat yang lebih baik seperti jujur, tidak bohong, mau menerima nasihat orang lain, mau berubah, dan hidupnya itu tidak penuh dengan kepura-puraan, tapi dengan dirinya sendiri kita bisa mampu untuk menjalani kehidupan. Di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya anggap Bapak anggap kalian nanti bisa menerapkan tentang keras hati dan munafik, ciri-cirinya serta bagaimana kita menghindari dari sifat munafik dan keras hati. Oke. Kesimpulannya, jadi Bapak akan memberikan tugas untuk besok minggu depan kalian kerjakan di buku paket halaman 20 sama 21. Kalian tulis, kemudian kalian kumpulkan di lewat Google Drive, ya apa-apa. Dan mungkin untuk Bapak kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelumnya silakan untuk Mas Hafiz pimpin